Pada masa pandemi ini, pemerintah melakukan kebijakan social distancing skala besar. Hal ini diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Pembatasan sosial berskala besar merupakan bagian dari upaya memutus wabah dengan mencegah interaksi sosial skala besar dari orang-orang di suatu wilayah. Paling sedikit yang dilakukan dalam situasi social distancing skala besar adalah sekolah dan kantor diliburkan, acara keagamaan dibatasi, atau kegiatan yang skalanya besar dibatasi. Ini sesungguhnya masih minimal. Pemerintah bisa saja melakukan penutupan toko dan mal, penutupan tempat hiburan yang banyak dikunjungi orang, atau tindakan apapun yang tujuannya mencegah orang banyak berkumpul. Tetapi, orang-orang masih bisa bepergian ke kantor, ke pasar, ke mal, ke dokter, ke rumah sakit, bahkan acara tertentu. Tinggal tergantung seberapa ketat aturan pembatasan sosialnya dibuat pemerintah. Jadi, secara umum social distancing itu masih memungkinkan penyebaran virus terjadi karena pergerakan dan lalu lintas sosial manusia masih diperbolehkan. Dalam situasi COVID-19 seperti yang terjadi di Indonesia saat ini, dengan korban yang terus bertambah, hingga petugas medis pun menjadi korban, seharusnya mengikuti perintah undang-undang memilih jalan lockdown wilayah. Bukankah dalam pasal 53, 54, dan 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 telah dijelaskan tentang karantina wilayah atau lockdown lokal? Tauhid Ahmad sebagai Direktur Institute for Development of Economics and Finance mengatakan, jika pemerintah memberlakukan darurat sipil dalam penanganan COVID-19, dampaknya kepada perekonomian akan semakin buruk dalam jangka panjang. Pasalnya, pembatasan sosial berskala besar yang diinstruksikan pemerintah tetap tidak membatasi gerak orang, sehingga pengendalian kesehatan masyarakat akan semakin sulit. Jangka pendeknya bagus untuk ekonomi, artinya masyarakat masih bisa melakukan aktivitas ekonomi, perdagangan, dan sebagainya. Tetapi karena masalah kesehatannya tidak cepat diatasi, maka ini akan berisiko dalam jangka panjang. Artinya, bukan permasalahan kesehatan yang berkurang, namun perekonomian pun yang akan memburuk. Jadi, untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah segera melakukan karantina wilayah atau lockdown. Dengan lockdown, mungkin perekonomian akan berhenti seluruhnya, namun kemungkinan untuk bangkit akan lebih cepat dibandingkan dengan pembatasan sosial skala besar yang mengarah kepada darurat sipil. Hal ini karena karantina wilayah akan membatasi pergerakan orang, sehingga mencegah penularan virus lebih luas dan mempermudah penanganan. Hingga terbentuklah aplikasi Rema sebagai bentuk pemberdayaan bisnis konvensional dengan sistem zona jual-beli clustering zona, di mana transaksi dengan keterbatasan ruang gerak atau restricted movement activity guna membantu pemerintah mewujudkan kebijakan social distancing. Pada Rema terdapat 3 menu yang disajikan, yaitu Buyer, Marketer, dan Market Maps. Apabila sang pengguna memilih menu Market Maps, maka yang muncul adalah maps lokasi sang pengguna. Pengguna akan mengetahui keterbatasan zonanya dan hanya akan dapat bertransaksi di zona tersebut. Tombol berikutnya yakni tombol Buyer, di mana di sini kita akan menjadi pembeli. Jika kita menekan tombol tersebut, maka akan muncul kolom Search. Di dalam kolom tersebut kita mengetikkan apa yang perlu kita beli. Kemudian kita mengklik tombol search. Setelah kita klik tombol search, maka akan muncul peta. Di dalam peta tersebut, kita akan mengetahui posisi kita dan juga terdapat gambar icon barang yang kita search tadi. Kemudian kita bisa mengklik gambar icon tersebut dan akan muncul notif info barang yang akan kita beli. Kemudian kita dapat mengklik beli sekarang. Jika kita mengklik tombol tersebut, akan muncul inputan data berapa barang yang akan kita beli. Secara otomatis harganya akan berubah. Di dalam kolom tersebut juga terdapat 2 pilihan pembayaran, yakni cash dan debit. Kemudian kita dapat mengklik salah satu dari cara pembayaran tersebut. Kemudian akan muncul ongkos kirim yang harus kita bayar. Kemudian klik OK, maka pesanan akan tersimpan. Nah, bagaimana jika kita bertransaksi di luar zona kita? Caranya sama dengan seperti bertransaksi di dalam zona.
Yang kita lakukan yaitu mengisi kolom pencarian, kemudian mengklik icon search. Nah, akan muncul peta dan icon tersebut berada di luar zona kita. Kita bisa mengklik icon tersebut dan cara pesanannya pun sama dengan di dalam zona. Kita mengisi berapa banyak yang kita butuhkan, kemudian harga akan otomatis berubah dan kita klik cara pembayaran. Kemudian akan muncul peringatan bahwa ongkir akan menjadi 2 kali lipat dari ongkos kirim yang jika kita transaksi dalam zona. Di sini saya akan menjelaskan tentang tombol marketer. Tombol ini berfungsi untuk menginputkan data barang yang akan dijual, yang berisi nama penjual, nama produk, alamat, deskripsi, dan harga. Lalu klik tombol daftar. Nanti akan ada informasi barang yang sudah terjual. Berikut adalah progres pembuatan aplikasi yang telah dibuat. Saat membuka aplikasi ini, pengguna harus registrasi terlebih dahulu. Namun, jika sudah pernah registrasi, maka seorang pengguna hanya cukup memasukkan username dan password. Setelah itu, pengguna akan disajikan 6 fitur, yaitu info user, cari toko, maps, keranjang, logout, dan about. Pertama yaitu info diri. Saat membuka fitur ini, pengguna akan mengetahui informasi dirinya, seperti nama, penjual atau pembelikah seorang pengguna tersebut, serta lokasi pengguna saat ini. Kedua yaitu fitur cari toko. Dalam fitur ini, seorang pengguna hanya dapat bertransaksi sesuai zonanya saja. Pengguna dapat mengetahui apa saja yang dijual pada toko tersebut, dan dapat juga melihat harga barang-barang yang dijualnya. Yang ketiga yaitu fitur Maps. Contohnya yaitu di wilayah Surabaya Timur. Di wilayah ini terdapat 5 zona. Di setiap zona dapat juga dilihat beberapa market maps yang telah memasang jualannya dan apa saja yang dijual pada toko tersebut. Yang keempat yaitu fitur keranjang. Pada fitur ini, pengguna yang memilih memasukkan pembelian ke keranjangnya dapat melakukan check out pembelian. Check out pembayarannya ini harus disertai mengupload struk bukti pembayaran. Lalu, proses transaksi akan Kemudian fitur logout, jika pengguna ini ingin keluar dari akunnya. Lalu, yang paling terakhir adalah fitur about, yaitu tentang tim Rema. Sekian dan terima kasih.